Bayangkan sebuah malam, langit gelap, tiba-tiba sirine meraung memecah keheningan. Orang-orang berlari keluar rumah. Di kejauhan, sebuah cahaya melesat menembus langit. Beberapa detik kemudian, boom! Ledakan mengguncang kota. Anak-anak menangis. Para ibu memeluk anaknya. Dan dunia kembali menyaksikan sesuatu yang selalu sama sejak ribuan tahun lalu. Perang. Hari ini manusia kembali berbicara tentang konflik besar di Timur Tengah. Negara melawan negara, rudal melawan rudal. Namun ada satu pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan manusia. Jika perang terjadi, apakah ada aturan dari Allah atau manusia bebas menghancurkan segalanya? Ternyata, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Islam sudah menjawab pertanyaan ini. Islam bahkan menetapkan aturan perang, aturan yang melindungi anak-anak, aturan yang melindungi wanita, bahkan aturan yang melindungi pohon. Hari ini, kita tidak akan membahas siapa yang benar dalam perang, tetapi kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih penting. Bagaimana Islam mengajarkan manusia untuk tetap menjadi manusia, bahkan di tengah perang sekalipun. Ikuti ulasan selengkapnya, hanya di Kismah, Kisah Hikmah. Bagian 1. Ketika dunia terbakar oleh perang. Sejak awal sejarah manusia, perang selalu meninggalkan cerita yang sama. Kota hancur, rumah menjadi abu, anak-anak kehilangan orang tua. Perang Romawi, perang dunia, perang modern hari ini. Teknologi berubah, senjata semakin canggih, namun penderitaan manusia tetap sama. Tetapi menariknya, di tengah sejarah yang penuh kekerasan itu, Islam datang membawa sesuatu yang berbeda. Islam tidak hanya berbicara tentang sholat, tidak hanya berbicara tentang puasa. Islam juga berbicara tentang etika dalam berperang. Bagian 2. Madinah, kota kecil yang mengubah dunia. Bayangkan sebuah kota kecil di padang pasir. Namanya Madinah. Di sana hidup seorang manusia yang paling lembut hatinya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, beliau hidup di zaman yang keras, zaman di mana perang adalah kenyataan. Dan ketika perang tidak bisa dihindari, beliau mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Beliau berkata kepada pasukannya, "Jangan membunuh wanita. Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua, jangan menghancurkan tempat ibadah." Bayangkan, 1400 tahun lalu, ketika dunia bahkan belum mengenal hukum perang, Islam sudah menetapkannya. Bagian 3. Pesan Abu Bakar yang menggetarkan. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Abu Bakar. Suatu hari, ia melepas pasukan menuju medan perang. Namun, sebelum mereka berangkat, ia memberikan pesan yang sangat mengejutkan. Ia berkata pada pasukan, "Jangan mengkhianati, jangan melampaui batas. Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita. Jangan membunuh orang tua, jangan menebang pohon yang berbuah, jangan membakar ladang." Bayangkan, bahkan pohon pun dilindungi dalam hukum perang Islam. Pesan pertama, anak-anak tidak boleh disentuh. Suatu hari, seorang sahabat menemukan seorang anak terbunuh di medan perang.
Ketika Nabi melihatnya, wajah beliau berubah sedih. Beliau lalu berkata, "Mengapa anak ini dibunuh? Padahal ia bukan pejuang. Anak-anak tidak memilih perang. Mereka hanya lahir di dunia yang sedang berperang." Pesan kedua, wanita bukan target perang. Dalam banyak perang sepanjang sejarah, wanita sering menjadi korban. Namun dalam Islam, wanita tidak boleh menjadi target. Bahkan, jika mereka berasal dari pihak musuh sekalipun, karena Islam memandang mereka sebagai manusia yang harus dilindungi. Pesan ketiga, bahkan musuh yang terluka harus ditolong. Bayangkan seorang tentara di medan perang. Ia terluka, pedangnya jatuh, ia tidak mampu lagi melawan. Dalam banyak perang, itu berarti kematian. Namun dalam Islam, itu berarti ia harus ditolong. Karena ia bukan lagi ancaman, ia hanya manusia yang terluka. Pesan keempat, alam pun harus dilindungi. Islam tidak hanya melindungi manusia, Islam juga melindungi alam. Pohon tidak boleh ditebang, ladang tidak boleh dibakar, hewan tidak boleh dibunuh tanpa alasan. Bahkan di tengah perang, manusia tetap harus menjaga bumi. Pesan kelima, musuh hari ini bisa menjadi saudara besok. Dalam sejarah Islam, banyak orang yang dulu memusuhi Nabi, akhirnya menjadi sahabat beliau. Karena tujuan Islam bukan menghancurkan manusia, tetapi menyelamatkan manusia. Bagian 4, dunia modern baru menemukan aturan ini. Hari ini dunia memiliki hukum perang internasional, Konvensi Jenewa. Perlindungan warga sipil, hak tawanan perang. Namun prinsip-prinsip ini sudah diajarkan Islam sejak abad ke-7. Jika suatu hari dunia benar-benar mempelajari aturan Islam tentang perang, mungkin anak-anak tidak perlu lagi tidur di bawah suara bom. Karena Islam tidak pernah memuliakan perang. Islam memuliakan kehidupan, dan bahkan ketika perang tidak bisa dihindari. Islam tetap berkata, jangan melampaui batas. Bayangkan, suatu malam yang sunyi, langit penuh bintang, tidak ada suara sirine, tidak ada suara bom. Tidak ada anak-anak yang menangis karena perang, hanya keheningan dan manusia yang hidup dengan damai. Namun dunia yang kita tinggali hari ini belum sepenuhnya seperti itu. Perang masih terjadi, kebencian masih tumbuh, manusia masih saling menghancurkan. Tetapi Islam mengajarkan sesuatu yang sangat indah. Bahkan ketika perang tidak bisa dihindari, Islam tetap berkata, jangan melampaui batas. Jangan membunuh yang tidak bersalah. Jangan merusak bumi. Jangan kehilangan kemanusiaan. Karena seorang Muslim bukan hanya dinilai dari bagaimana ia hidup dalam damai, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga hatinya, bahkan di tengah konflik. Dan mungkin suatu hari nanti, jika manusia benar-benar memahami ajaran ini, anak-anak tidak perlu lagi tumbuh di bawah bayang-bayang perang. Mereka akan tumbuh di bawah langit yang sama, langit yang diciptakan Allah untuk kedamaian. Jika kisah ini membuat kita semakin memahami betapa indahnya ajaran Islam, maka bantu sebarkan kebaikan ini.
dengan menekan like pada video ini. Dan jika Anda ingin terus mendengarkan kisah-kisah hikmah yang menguatkan iman dan membuka hati, jangan lupa subscribe channel ini. Saksikan terus video menarik lainnya hanya di Kismah Kisah Hikmah.